Yuk, tap-tap layarnya yuk teman-teman. Yuk dibantu tap-tap layarnya yuk. Ya malam semuanya. Seger ya, seger ya. Mulai seger. Nah ini ya, mulai seger. Ya, yuk di tap-tap layarnya dulu. Yuk bisa yuk. Buat 3K dulu yuk. Biar FYP yuk. Yuk di tap-tap layarnya teman-teman. Buat 3K dulu yuk. Naik gila ya. Mantap ya. Ini yang namanya blind spot itu ya, seperti ini. Jadi kejadian saat ini yang namanya blind spot. Jadi kita tidak bisa melihat arah market yang sesungguhnya sebetulnya. Jadi yang kita bahas kemarin itu ya betul ya. Blind spot itu lah, ini kita belajar sesuatu dari blind spot ini. Makanya setiap perjalanan trading itu memiliki pengalaman yang luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman amati ya, itu yang mengupgrade kita untuk oh ternyata ada fase seperti ini. Nanti lama-lama teman-teman juga akan ngalami semua yang jadi paling sulit memang fase blind spot ya. Saya secara pribadi dibilang tahu naik ya tidak, tapi di saat kondisi fase blind spot jadi kondisinya itu tidak bisa terbaca dengan sempurna karena posisi FOMO retail ini yang kita tidak bisa membaca seutuhnya gitu ya. Seger BTC 15.000 bisa sampai 15.000 karena memang dari kemarin memang sebetulnya kan sudah ketembus ya. Ini sudah ketembus ring ini. Kalau ring ini sudah ketembus sebetulnya memang sudah konfirmasinya sebetulnya sudah ditembus. Jadi kemarin memang sebetulnya sudah konfirmasi. Cuman kan karena ekor panjang pada takut. Padahal kalau di sini sudah ketembus, biasanya dia akan nyari resist yang baru. Sebelum sampai 25.000 itu harus menguji di 24.250 dulu. Ini di sini. Jadi masih ada beberapa resist yang harus ditembus. Sebenarnya sebelum 25 juga ada 3 resist. Ini rapat ya, resist di sini ini cukup kuat ini sebetulnya. Ini kalau bisa ketembus semua, wah rame nih. Ini kalau 25-nya bisa ketembus semua, rame urusan. Bisa ndak bisa, belum tentu ndak bisa terjadi. Karena ini blind spot itu fase dimana kita ndak bisa melihat karena FOMO-nya retail. Yang tidak bisa kita baca itu adalah kerakusan retail. Itu lebih sulit. Orang kalau sudah rakus, marketnya kan cepet. Retailnya makan terusan lama-lama dem gitu langsung. Nah itu yang namanya FOMO gitu ya. Hadir ya, oke. Jadi nanti pantau aja teman-teman. Saya tidak tahu sampai ukurannya sampai seberapa. Besok ini beda ya, belum tentu juga. Belum tentu juga. Market itu susah di posisi blind spot. Makanya paling enak teman-teman jangan menduga-duga ini mau naik sangat panjang ya, belum tentu. Mau sideways ya belum tentu. Karena ini blind spot. Blind spot itu fase yang susah ditebak. Jadi yang teman-teman di sini santai aja dulu. Kamu tenang aja dulu, nggak usah bingung.
Yang penting apa? Yang penting sudah beli di Toyib. Ini tinggal apa? Kalau dapat lagi ya TPM lagi, naik lagi take profit marginnya seger gitu loh. Jadi yang sudah di bawah itu psikis kita kan sudah di sini ya pembelian kita. Jadi kita itu sudah yang di room ini dari awal dari Desember seharusnya kita sudah ndak galau yang seperti di sini. Jadi mau naik mau turun mau sideways kita sudah ndak pusing karena kita sudah margin pool semua. Tinggal margin pool sudah ndak ada modal sebetulnya. Kalau saya secara pribadi modal sudah saya tarik semua, marginnya sudah berapa 60%, ada yang posisi ETF di 100%, 100% lebih. Jadi sudah tidak pusing. Mau naik, mau turun, mau itu sudah aman. TP terus iya, kalau ada margin TP gitu ya. Sudah tidak peduli, betul ya. Jadi kita sudah seger gitu. Aja lali tanggal 1 geger gedean belum tentu gitu ya. Jadi gini loh, jangan kita mengapresiasikan sesuatu itu kan nanti takutnya sekedar asumsi contoh itu dari tanggal 17 silver gate buat ini karuan kok layangan pedot ternyata ngelepeh gitu loh, nggak ada apa-apanya. Jadi teman-teman jangan bereaksi kalau baru awal pra. Kalau yang paling penting apa money manajemenmu yang mbok bangun. Jangan berita si jiwe langsung kayak dunia runtuh gitu loh. Lah ini yang ngeri gitu loh. Padahal dalam fase pembelian itu teman-teman butuh 4 fase ini. Satu adalah berita buruk, terus bereaksi adalah panic sell. Ini aja baru 2 fase. Fase ketiga adalah berita buruk hiper. Baru yang keempat adalah panik sell hiper. Lah, kalau teman-teman membeli dengan 4 kondisi seperti ini dan setelah itu muncul Bang Toyib di sini, itu baru fase pembelian. Jadi yang saat ini di sini apa? Yang saat ini kalau teman-teman mau beli di sini, jadi teman-teman akan berada sebagai retail. Duh dasarnya apa om? Iya karena grosir mindsetnya di sini. Kalau teman-teman pengen jadi retail ya belinya sekarang. Tergantung gitu aja. Jadi gini mindsetnya seperti itu teman-teman. Kalau pengen jadi retail ya ketika aku mau beli. Kalau mau jadi grosir lagi gimana caranya? Kalau dia membentur golden ratio, teman-teman beli ketika dia bocor sedikit di sini, teman-teman jadi grosir lagi. Tergantung teman-teman pengen jadi apa. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk membeli. Baik paus mau siapapun, keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Tergantung teman-teman pengen beli di grosir atau di retail, itu jawabannya di situ. Kalau grosir dia akan membeli di zona apa? Posisi ketika Burisma memegang kontrol, dia tidak akan beli di area-area ini. Dia akan tunggu di area pantulannya. Kalau terjadi, baru dia beli lagi. Jadi kalau nanti di atas, dia nunggu lagi sampai umpamanya memang ada momentum mantul di sini, baru dia beli lagi. Jadi dasarnya seperti ini teman-teman. Begitu juga posisi ketika bearish. Bearish memegang kontrol, bagaimana caranya membeli ketika di napas, di toyib sini, toyib sini, toyib sini. Karena apa? Kalau untuk posisi bearish, teman-teman cuma bisa scalpingan. Nah, grosir membeli ketika toyib ini muncul. Nah, kalau teman-teman pengen jadi retail, ya belinya di sini. Ini sudah apa? Nembus golden ratio lah. Retail itu selalu berpikir bahwa ketika hijau kenceng, lah itu pasar sudah bagus ini. Padahal ini dia sebagai retail. Karena apa? Kondisinya yang grosirnya di toyib ini.
Dasarnya apa? 4 ini dasarnya. Berita FAD, terus reaksi market adalah panic sell. Yang ketiga panic sell, berita FAD hiper, bereaksi panic sell hiper. 4 kombinasi ini akan menciptakan harga grosir atau lantai dari pisau jatuh itu yang kita sebut di sini adalah candle Bang Thoyib. Gitu. Jadi retail itu biasanya lebih cenderung melihat hijau, beberapa itu baru masuk. Padahal itu makanan buat si grosir-grosir yang di bawah. Kalau teman-teman yang Thoyib di sini sudahan, berarti kan dasarnya adalah grosir, gitu ya. Jadi sama ndak dengan paus-paus yang beli di bawah? Sama. Bedanya cuman volume pembelianmu. Mindsetmu sama dengan grosir. Ini ilmu dagang murni. Sebenarnya kalau teman-teman lihat investasi baik saham maupun kripto maupun yang forex, yang golden itu ya, itu ilmunya adalah ilmu dagang. Yang grosir akan dapatkan margin. Dijual dengan siapa? Dengan retail. Ini murni ilmu perdagangan, sebetulnya cuma digital gitu. Ya, gitu ya. BTC apa sudah lama sekali bentuk Thoyib. Loh, iki Thoyib apa sih? Thoyib sing di atas. Belum. Thoyib di atasnya ini belum muncul, makanya ini jangan kesusu. Kalau ini bilang tidak terbang, ini loh tidak ada. Belum ada balok meloncat. Nanti kalau ada satu ekor panjang, satu posisi gini ya, nih teman-teman ya. Perhatikan aja nanti kalau nanti muncul ini di sini sampai deng gini, hijau. Ya toh. Bar gitu baru di sini. Nanti Thoyib. Muncul Thoyibnya. Kan loncat. Tunggu aja masih ada satu hari. Lah, kalau satu harinya itu besok kan FMC, lah berarti kan tidak mungkin kalau besok ngedam. Nangkep. Ngedam tidak besok? Enggak. Karena ini belum ada. Jadi teman-teman perlu melihat posisi candle yang meloncat dulu ini satu. Mana ini belum ada. Jadi selama dia nempel di sini malah teman-teman perlu melihat, nah ini yang namanya blind spot ya. Sudut yang tidak terlihat. Tapi kalau teman-teman perhatikan, dia tidak meloncat ini. Ini tidak loncat. Masih terjaga, terkontrol, ini bagus ini. Ini kemarin kan sudah ada tadi, tapi sedwit aja di sini. Ditahan lagi, nempel lagi benangnya, tendang lagi naik. Ini pola ini lagi muncul nih bisa. Nah, atas sama bawah. Loh, kalau di atas kan kita butuh untuk take profit margin. Nangkep ya? Kalau di atas kita butuh take profit margin, bagaimana caranya melihat koreksi itu terjadi. Ini kalau teman-teman perhatikan, itu Thoyib yang di atas itu fungsinya untuk take profit margin. Ini yang saya garisi semua ini Thoyib. Jadi teman-teman kalau mau tahu bagaimana take profit margin dengan maksimal pada saat itu loh ya, itu adalah 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. TPM. Setelah mbok TPM apa yang terjadi? Koreksi. Di mana? MA25. Ini MA25 bocor sedikit, dia bertahan, ekor-ekor panjang dia naik kembali. Terus kita lihat lagi ini yang di atas, apa betul ini Thoyib? Ini adalah 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Cari yang sejajar ya, yang lebar-lebar ininya. Gitu ya.
siabul gitu. BTC siabul. Harusnya hari ini bukan koreksi. Karena tidak ada balok meloncatnya, tidak ada, itu perlu teman-teman ingat. Belum muncul balok meloncat. Polanya pola FOMO. Jadi jangan berpikir lagi bahwa ini kan sebenarnya mau dicuri start nih. Kalau teman-teman sadar ini mau dicuri start. Ini lihat, tidak ada balok meloncat tidak ada. Kalau mau ada, itu berarti butuh kondisi ininya panjang 1 hari, baru itu setelah itu kan pasti meloncatin. Kalau ini panjang besok ya meloncat. Nah tergantung dia 2-3 garis gini enggak, yang seperti ini enggak, atau cuma 1 kali tapi panjang, setelah itu baloknya meloncat. Nah kalau baloknya meloncat berarti dia nanti ini akan nunggu di sini, nanti sideways-nya mungkin sekitar areanya akan di sini. Kemungkinan tetap area sideways-nya mungkin sudah tinggi. Beda dengan yang kemarin. Jadi teman-teman kalau ini dia naikin dulu 1 balok lagi kan berarti 25 atau bisa lebih dari 25. Kalau lebih dari 25 dia akan ke sini 26.800 ya. Kalau sampai 26.800 kemungkinan terjadi koreksinya bisa di area sekitar 23.500-an. Itu koreksinya. Nanti nyiumnya di MA25 di bawahnya. Jadi MA25-nya nyusul di sini nanti. Nih. Kemungkinan ya. Kalau umpamanya dia nanti munculnya seperti ini. Gitu ya. FOMO, fasenya sudah mulai memunculkan FOMO. Balok meloncat itu apa bang? Balok meloncat itu adalah Bang Thoyib. Nih, tak ituin lagi ya. Balok meloncat apa? Kalau di bawah, balok meloncat itu untuk pembelian, namanya Thoyib. Ya, ini yang dijawab sing dhisik. Saya tak jawab sih, itu maksudnya Bang Thoyib ya. Jadi 1 itu adalah posisinya bagaimana balok meloncat di posisi bawah ya. Dan nanti saya jelaskan juga posisi di atas untuk take profit maksimal kita. Jadi kombinasi yang pertama, jadi teman-teman untuk bisa melihat candle meloncat itu, 1 adalah berita buruk. Itu kan fase pertama. Kita kalau dengar berita buruk tidak usah bereaksi terlalu berlebihan ya. Karena habis itu akan ada panic sell. Ini reaksi dari berita buruk. Nah, setelah itu teman-teman perlu cari lagi adalah berita buruk yang hiper. Fase ketiga. Jadi fase keempat nanti baru panic sell hiper. Jadi 4 kombinasi ini yang akan membuat teman-teman yang seringkali peribahasanya pisau jatuh jangan kita tadahkan tangan kita. Itu peribahasa yang bagus. Tapi saya mau menambahkan dari kata-kata itu, tunggu pisaunya sampai jatuh ke lantai, pungut pisau itu. Lantainya di mana? Kita kasih nama di room ini adalah candle Bang Thoyib. Dasarnya apa? Dasarnya 4 kombinasi ini terbentuk dengan sempurna. Teman-teman akan melihat candle yang meloncat pada benang, 3 benangnya ya. Benang yang kita pakai adalah untuk indikatornya adalah MA7, MA25 dan MA99 untuk time frame 1 hari ya. Jadi posisinya adalah 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Bukankah itu harga terrendahnya? Dasarnya apa? Ini saya akan bukain semua ya, teman-teman ya yang belum tahu gitu ya. Di sini adalah candle Thoyib, di sini adalah candle Thoyib, di sini adalah candle Thoyib. Di sini adalah candle Thoyib. Ketika teman-teman di 3 benang dan ada balok meloncat, itu titik harga saat itu bisa mempertahankan sekitar 1 bulan. Kalau yang di downtrend terpakainya adalah untuk scalping. Tapi kalau untuk yang sudah posisinya di crypto winter bisa untuk harga terbawah. Kenapa bedanya? Kalau saat ini saya tidak jual,
Karena ini di sini sudah crypto winter, berbeda dengan posisi downtrend ya. Posisi downtrend di sini. Ketika posisi downtrend, candle toyib ini cuman boleh dipakai untuk scalping. Ya. Jangka pendek. Jadi kita mengambil dari napas kejatuhannya. Jadi kombinasinya apa? 4 ini. Yang teman-teman kudu tunggu itu 4 ini. Nanti teman-teman akan mendapati dia pada satu momentum di mana candle itu akan meloncat dari 3 benangnya. Kalau yang belum terbiasa jangan cari yang seperti ini. Cari yang fasenya lebar-lebar aja seperti ini lebih aman, gitu ya. Kalau ini yang sudah pro terserah, gitu ya. Ini begitu seperti ini dia loncat di sini ya. Dan ini di titik ini ada momentum kenaikan. Tapi kalau yang belum terbiasa sebaiknya lebar-lebar di time frame 1 harinya, benangnya 3 benang itu lebar-lebar, baloknya meloncat. Ini 1 ya. Terus dia akan naik gitu ya. Terus yang di sini juga sama ini, 1 2 3 benang, baloknya meloncat. Di titik terbawahnya kamu beli momentum. Dia biasanya kalau tidak kuat di mana di MA25. Dia dikonfirmasi biasanya. Di atas MA25. Gitu ya. Terus yang di bawah ini sama juga ini. 1 benang, 2 benang, 3 benang, lebar-lebar ya, baloknya meloncat. Jadi sebenarnya dalam ilmu candle itu sangat mudah teman-teman. Kalau teman-teman amati, cari aja candle toy-nya di time frame 1 hari dengan panduannya ini, 4 ini. Kombinasi dari 4 ini untuk pembelian terbawah, harga paling bawah. Kalau teman-teman amati dari posisi tanggal 18 Juni ini, dia dipertahankan sampai tanggal 10 November. Bayangin selama itu loh. Ini ya kalau teman-teman beli di sini nih atau yang di sini 12 Mei, dia bertahan sampai berapa? 12 Juni. Berarti kan 1 bulan. Ini pertahanan yang cukup baik untuk harga-harga saat itu. Caranya mengambil seperti ini. Ini adalah napas dari kejatuhan atau yang sering kita sering kali kita ilustrasinya seperti itu. Pisau jatuh, jangan tadakan tangan kita. Nah, ini lantainya. Kalau teman-teman mau tahu lantainya dari pisau jatuh itu mana, ini toyib semua dasarnya. Gitu ya. Ini cara saya membeli, teman-teman, di titik ekstrim seperti ini. Jangan dipikir ini mudah. Psikismu perlu dibangun di sini. Ini teman-teman tak gambar aja. Tapi jalani ini semua, ini perlu mental. Karena untuk masuk di titik-titik ini kamu perlu mental. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, dan yang di room ini sudah terbiasa, dan kita sudah kemarin juga melewati di fase ini kalau teman-teman perhatikan, ini posisi kita beli kemarin itu seperti ini, 9 November. Ini posisinya itu jatuhnya seperti ini loh. Dan paginya itu masih merah dulu. Kira-kira mau beli enggak? Enggak mudah, enggak semudah itu. Ini butuh yang namanya keberanian. Tapi kalau saya ditanyai, belinya di situ, beli di situ. Yang di room ini sudah ngerti semua. Saya beli di sini aja kemarin waktu itu dibully kok. Beneran. Room ini dibuka pun saya jelasin kayak gini, kayak orang TK, dibully awal-awal. Tapi kalau yang sudah di sini, sudah mereka margin semua di sini, kita sudah margin 60%, untuk ETF kita sudah margin 100%, dan modal kita sudah kita tarik semua karena ada pembelian di toyib. Jadi kalau yang sudah biasa di sini harusnya sudah tenang secara psikis, dan kita cuman jual. Kalau yang di sini kita memang jual modal semua. Karena apa? Sudah lumayan, modalnya sudah marginnya 100%. Jadi kita jualnya itu bisa take profit margin atau modalnya aja gitu. Jadi dasarnya pembelian yang harus teman-teman, karena gini teman-teman, saya itu ketika pemula dulu itu dicekoi dengan mindset seperti ini. Ini mungkin teman-teman juga ngalami ini. Ya udah di DCA aja. Pertanyaannya, belinya sejak kapan? Ini yang penting. Mbok DCA kalau belimu dari ujung sini, ya uang 1 kandang juga habis.
Karena apa? Kita cuma dikasih ilmu DCA, tapi kita tidak diajari kapan beli yang tepat. Dan ini yang menjadi kemirisan untuk investor di Indonesia. Makanya room ini dibuka. Awalnya kita harus benar dulu dasarnya. Jadi dasar yang paling penting kalau teman-teman pengen beli harga grosir ini, dasarnya ini. Ini teman-teman perhatikan 4 ini ya. Kalau teman-teman sudah melihat 4 ini, jangan takut lagi. Ini titik terbawah yang reaksinya itu sangat hiper. Ini bisa dipakai untuk pembelian saham maupun kripto. Itu saham ya. Ini dengan dasar fundamentalnya bagus loh ya. 4 ini muncul, ambil loh, nanti kan tidak sangkut ya. Beneran. Yang penting jangan gorengan loh ya sahamnya loh. Karena ketika teman-teman memperhatikan 4 ini kekomplitan dari sebuah penurunan. Nah, ini yang dasar ini jarang dibahas. Makanya yang di sini saya berharap kalau sampai teman-teman di sini sampai masih sangkut ya kebangetan. Ya ini yang buat teman-teman semua seumur hidup bisa mau pakai untuk ilmu investasi. Ini dasarnya terpenting yang perlu teman-teman ingat-ingat. Ya ini 4 ini harus muncul sebelum pembelian. Nanti dikombinasi oleh apa? Oleh candlenya adalah Thoyib. Nanti saya akan bukain ya. Saya akan bukain di sini. Ini ya. Ini saya akan bukain ini bukan di kripto aja. Ini saya buka secara random ya. Saya akan buka di emas. Ini nanti teman-teman akan yo ora iso. Ini apa iki? Kok ngono boy? Oh, ditutup, di close. Ora iso no boy. Contoh aja ya teman-teman ya, di emas ya. Mana terbang Mas ya. Nah ini ya teman-teman ya. Ini saya akan bukain ini di golden. Ini saham kan. Ini forex, bisa saham, bisa golden. Ini pembelian emas ya. Jadi nanti teman-teman akan kaget bahwa itu pun di kondisi seperti ini pun di saham pun sama teman-teman. Nih ya teman-teman. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Ini ya di sini ya. Dan ini terbentuk yang namanya candle engulfing muncul. Ini yang di AUS. Ini mungkin ini ya yang emas ya, kamu yang di jual beli di emas ya. Mungkin dia akan maraton FOMO ini sampai Juni. Sama dengan BTC kemungkinan. Ya. Nah, ini sudah terbentuk ini. Sama kan? Berarti di saham juga sama. Kalau teman-teman yang main saham, dasar ini candle Thoyib ini juga bisa kamu praktekin di dunia saham. Gitu ya. Saya secara pribadi nemu candle Thoyib ini ya teman-teman, buat saya tuh bersyukur. Makanya kenapa saya tidak sentuh futur, itu cara saya berterima kasih kepada Tuhan. Itu janji saya kepada Tuhan. Saya tidak akan sentuh futur, saya memang di spot. Jadi saya sendiri kadang kalau sendiri gitu ya, kok bisa ya nemu gitu. Buat saya tuh bersyukur. Karena saya sudah kemungkinan tidak sulit dalam dunia trading ini. Buat saya untuk mendapatkan uang tidak sulit. Makanya kenapa
seringkali di room ini saya ngomong bahwa ilmu dengan uang yang tidak seberapa kamu akan jadi hebat. Ilmu dengan uang yang tidak seberapa kamu akan jadi hebat. Ilmu dengan uang yang jumbo kamu akan sangat hebat. Gitu ya. Ya, ya. Itu ya. Saya berharap untuk teman-teman betul-betul dipelajari Candle Thayyib ini, dicari secara detail, belajar. Kalau mamanya belum bisa ketukan, balik sini tanya semua, tak jawab. Beneran tak jawab ya. Jadi saya berharap untuk bisa investor di Indonesia ini memiliki pembelian yang baik dulu di dalam dunia saham maupun di dunia kripto, biar investor di Indonesia ini bisa mendapatkan devisa-devisa untuk negara. Saya berharap, harapan saya itu seperti itu. Kita sudah banyak yang kena cangkut, kena itu ya, kasihan bener. Saya berharap investor di Indonesia ini mulai suka terhadap keilmuan di dalam investasi, gitu ya. Jangan cuman ditaruh nanti setahun baru dilihatin, jangan. Karena investasi itu bukan mbok seleh notok gitu, bukan. Kenyataannya tuh tidak seindah itu, gitu loh. Jangan mau kita dikasih investasi yang benar itu ya tetap kita tidak boleh setengah-setengah. Walaupun saya pekerja sama, bisa ndak bisa, saya kerja dari pagi sampai sore bisa. Kalau teman-teman sudah mempelajari dengan baik secara pembelian dan secara money management, menurut saya mbok tinggal ndak harus mbok pentelengi terus, itu ndak apa-apa. Santai, psikismu sudah terjaga dengan baik. Kalau yang di sini semua harusnya sudah mulai ngerti lah. Harusnya kayak Bang Arci, Bang Calvin itu sudah margin semua ya mereka. Saya seperti itu. Kalau Thayyib selalu bertemu di ya, gitu ya. Terutama yang itu ya, yang fundamentalnya bagus itu, Bang Ar. Riset ya Mas Iwan ya, mudah-mudahan kaya, semoga itu ya bermanfaat ya. Bagaimana ilmu Bang? Saya baru masuk. Itu ilmunya ini ya, dasarnya ilmu dalam pembelian. Saya ulangin kembali, oke boleh ya. Itu untuk teman kita yang siapa itu, Wahid ya, Bang Wahid. Jadi dasar ilmunya itu sebelum pembelian 4 kombinasi ini yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau 4 kombinasi ini muncul dalam market, satu adalah berita buruk, kedua ada reaksi dari berita buruk, ada panic sell, terus nanti akan ditambah lagi dengan sumber berita buruk, yaitu berita buruk yang sangat hiper, nanti akan bereaksi pada fase keempat adalah panic sell yang hiper. Ketika 4 kombinasi ini muncul sempurna, itu akan memunculkan nantinya di time frame 1 hari dengan posisi indikator adalah MA7, MA25 dan MA99. Teman-teman akan melihat kondisi yang kita sebut sebagai candle Bang Thayyib. Kenapa candle Bang Thayyib? Candle Bang Thayyib itu biar mudah diingat, karena Bang Thayyib itu sikapnya kabur. Nah, dia itu kabur dari benang. Di sini kalau candle 1 benang, 2 benang, 3 benang, lebar-lebar ya. Cari yang lebar-lebar dan kalau bisa sejajar ini. Dia baloknya meloncat. Itu dari 4 kombinasi tadi akan memunculkan reaksi ini. Dan ini adalah harga terbawahnya. Kalau teman-teman perhatikan, ini harga terbawahnya. Ini sudah seger. Gitu ya. Caranya membeli yang benar dulu itu seperti itu. Lah, terus DCA-nya gimana? DCA-nya kalau yang di luar dari, bisa enggak di luar dari kendali kita? Bisa. Saya bukan Tuhan. Gitu ya. DCA itu dipergunakan kalau posisi seperti ini masih tetap bocor, itu baru di DCA, itu baru benar ya. Nah, kalau DCA itu, DCA dasarnya apa? Mempertahankan sesuatu yang secara keilmuan kita itu, thank you Bang Calvin, secara keilmuan kita sudah baca dengan maksimal, tapi kok masih di luar kendalinya kita. Nah, itu baru DCA. Ya. Jadi jangan gini ya, pada masa
pemula saya dulu DCA itu tak makanannya DCA lah. Terus awalnya dari mana? Dari sini kayak gini nih saya. Lah ini salah ini. Cara saya salah. Gitu ya. Thank you Bang Wahyu. Gitu ya. Jadi dasarnya DCA itu harus benar pembeliannya dulu dasarnya. 4 kombinasi ini. Kalau ini masih jebol, ya ini DCA-mu baru di bawah-bawahnya. Sanggotmu berat enggak? Tak kira susah sekali kalau dengan kombinasi ini. Saya mengalami dalam waktu 2,5 tahun ini saya jarang sangkut, jujur teman-teman. Kadang orang enggak percaya kalau saya jarang rugi ya. Buat saya ini trading seperti ini selama 2,5 tahun ini hampir rataan memang saya enggak jarang rugi. Karena saya bisa menjelasin sedetail ini kan berarti saya pernah punya pengalaman ini semua. Gitu. Jadi ini yang saya amati dalam waktu 2,5 tahun ini, dan ini yang membuat saya margin. Dari waktu ke waktu saya berharap teman-teman semua itu ini bisa dipakai seumur hidup. Buat teman-teman pelajari benar-benar. Yang pengen tahu itu diulang terus saja. Itu sebenarnya di YouTube saya itu komplit, itu murni semua yang saya sharingkan kepada teman-teman itu perjalanan cara saya melihat trading saya dengan cara pola ini, 3 benang ini. Jadi teman-teman nanti lihat aja di Iwan Crypto, di YouTube Iwan Crypto itu banyak ilmu yang sebenarnya dari hal-hal detail-detail kecil yang teman-teman nanti bisa ambil di situ, dan itu yang akan mengupgrade ilmu teman-teman. Menurut saya biar bisa menjadikan masukan buat sudut pandang teman-teman dalam dunia trading. Ya, baru datang ya Bang Doyep, keren ya. Nah, Bang Doyep besok jangan dihujat terus ya. Sekarang Bang Doyep jadi kecintaanmu ya. Ya, biasanya kan Bang Doyep dihujati sana sini. Wah, enggak pulang-pulang. Indikator buat traderian bagusnya apa? Kalau saya indikatornya pakainya MA7, MA25, MA99. Kalau saya secara pribadi untuk hariannya itu malah take profit marginnya ya. Take profit marginnya. Jadi kalau teman-teman sudah di bawah ini, sudah tenang dulu aja, psikismu sudah tenang. Ini mungkin membentuk FOMO. Ini kemungkinan besar loh ya. Ini tak hapus lagi semua dulu ya teman-teman. Jadi potensi yang akan terjadi apa? Potensi yang akan terjadi kalau kita melihat secara riwayat. Jadi teman-teman perlu melihat riwayat kembali. Riwayatnya itu adalah kenaikan selama Desember. Ini kalau Desember dulu 2 tahun sebelum halving, dan sekarang kan sudah masuk 1 tahun sebelum halving karena sudah masuk Januari ya. Jadi 1 tahun sebelum halving itu yang terjadi adalah kenaikan sampai Juni, dan setelah Juni nanti diturunin sampai Desember. Jadi teman-teman jangan berpikir ini sudah bull run yang sesungguhnya sampai ATH, enggak. Saya ngomong tidak. Ya, ini cuman kenaikan selama setengah tahun, dan setengah tahunnya lagi kita diturunin kembali, dan setelah itu dinaikin kasih napas sampai Februari. Setelah Februari sebelum halving nanti Maret baru di drop lagi. Di area berapa? Nanti munculnya akan di area sekitar area Desember masa lalu lagi. Jadi nanti 15.500 di atasnya sedikit sekitar 17.000. Kalau 2024 Maret teman-teman melihat ada di harga itu, tidak usah panik. Dia tidak akan turun, kalau secara riwayat tidak akan turun di bawah posisi dari Desembernya. Berarti kemungkinannya sangat kecil untuk 15.500 ini ketembus kembali. Gitu ya. Ini kemungkinannya sangat kecil secara riwayat ya. Jadi kalau besok gimana polanya? Kemungkinan besar dia akan polanya seperti ini, teman-teman. Kalau ini dia sukses loh. Perkiraan saya sampai 48 sampai Juni. 48.000. Terus penurunannya sampai Desember, kemungkinan kalau polanya seperti itu akan bentuk pola seperti ini.
Ini teman-teman bisa tarik. Ini bukan itu ya. Ini tarik-tarikannya di sini nih kita melihat dari supportnya dan resist ya. Ini support dan resist sebetulnya. Cara ngambilnya gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa garisi sendiri di rumah teman di komputer teman-teman. Nanti akan polanya akan terbentuk sendiri sesuai dengan, dan nanti kalau tinggal tergantung teman-teman nanti melihatnya itu apakah ini bisa sampai 48 atau cuman sampai 34 di Juni. Nah ini belum tahu. Ringnya mungkin 34 sampai 48. Kita belum tahu reaksinya sampai seberapa. Gitu ya. Kemungkinan kurang lebih seperti ini. Belum tentu, tidak dam ya. Koreksi, ini FOMO ya. Naik, sudah waktunya naik untuk sampai Juni. Secara riwayat tuh sampai Juni. Jangan mikir dam-dam terus ya. Ini sudah bullish memegang kontrol, jadi kita tidak usah memikirkan 13.000 10.000 lagi gitu. Secara riwayat juga memang tertuangnya seperti itu, dan ini wajar kalau naik. Nah gue turun terusan ya bingung, market turun terus ya bingung. Nah ekonomi kan tambah naik, tambah bagus. Nggak mungkin kalau FOMC-nya bagus kan berarti ekonomi bagus. Kalau ekonomi bagus ya otomatis reaksi market juga bagus. Itu sudah hukum dalam dunia investasi. Thank you ya Bang Win. Kalau sampai 34 polanya gimana? Aplikasinya pakai Binance. Nanti pilih yang trading view ya. Kalau sampai 34 posisinya, thank you Bang Art. Kalau sampai 34 ya polanya tinggal mbok geser gini. Ini tak ada ya. Ini kan dari gini. Ini mbok geser aja. Nanti kayak akan nemu. Teman-teman akan nemu. Ini support dan resistnya aja yang diambil. Mungkin bisa di sini, mungkin bisa lebih dalam ya, atau lebih dalam sini ya, kan enggak tahu nih ya. Nih temu kan kalau 34 kayak gini polanya. Kalau 48 kayak tadi, itu aja. Mbok garisi sendiri nanti di rumah, mbok di komputer mbok garisi sendiri aja. Jadi, oh kayak gini ini reaksinya seperti ini. Betul enggak? Nanti kurang lebih seperti itu. Kemungkinan balik ke 15.000 itu nanti 2024 Maret. Ini time frame 1 hari loh. Ini balik ke sini ini Maret. 17.000 enggak sampai 15.000 enggak kesentuh lagi. Karena kalau secara riwayat memang seperti itu kondisinya nih. Dan secara riwayat sama ini. Ini posisinya kan dari sini yang 2 tahun sebelum halving 3.000. Terus penurunan yang terakhir ada di 375. Jadi ada kenaikan 20%. Ya berarti kan kalau ini 15.500 kemungkinan bisa di 18.000-an lah. Nah ini kan 18.000. Itu kurang lebih lah. Jadi kalau teman-teman besok di 2024 kalau sudah naik nih ya sampai posisinya naiknya 48.000, tahu-tahu nanti drop sampai 18.000 di 2024, enggak usah kaget. Ya. Ini Maret ya, 2024 Maret ya ini. Ya, terjadinya kayak gini ini Maret mungkin ya, ini gininan lah. Nih Maret ya. Yuk kita buat sampai Maret aja lah ya. Jadi biar kalau di gini ndak masuk, berarti memang ndak terjadi yang ini. Terjadinya yang ini. Ini loh. Ini lebih realistis nih. Ya mbok gini kan jadi. Ini candle ini jadi.
Yen mbok gini ki jadi handle ini terbentuk. Narat terbentuk polanya. Lebih realistis 48. Ini naiknya lebih realistis 48. Ya do mlayu kabeh lu ngondi. Ngerti-ngerti wis mereteli ini. Kali bisa nih ada ya, tidak bisa karena belum halving. Tidak bisa. Jadi jangan bermimpi sebelum halving itu terjadinya seperti akan itu tidak mungkin. Berat. Lho ki apa ngelek to? Tok iso ngerti-ngerti iki kok ilang kabeh. 48 toh. Iya, memang beberapa pengamat melihat 48. Kalau saya secara pribadi sih oke sih 48. Sampai Juni oke sekali 48. Kalau saya loh ya, secara pribadi memang apa 48. Ngelek toh iki. Ini ngelek dak toh? Kok iso ilang kabeh? Ilang kabeh tuku apa? Oleh, bener loh. He loh. Oh ngelek toh? Oh iya. Wis aman ya. Ya, iya berarti sinyalnya memang. Lag on. Ya. Jadi gitu ya. Kemungkinan lebih realistis itu 48. Kalau dilihat dari ini ya, tak ukur dari tanggal. Kita kan harus mengukurnya kalau untuk mengukur reaksi seperti ini tanggalnya toh. Ini Juni loh. Nih. Ya, atas 48 itu Juni di sana. Ini nanti kalau dia koreksi di sini November, Desember nih di Desember. Di sini Februari, di sini Maret. Itu sama dengan ini. Sama dengan ini. Ini Desember. Di sini Juni. Di sini dia Desember lagi turun. Di sini Februari naik. Turunnya lagi Maret. Gitu. Secara riwayat seperti itu. Kalau beneran gitu, tapi juga itu tidak maraton langsung naik segitu ya, maksudnya tetap natural. Jadi teman-teman juga naturalnya seperti apa, tetap seperti ini teman-teman, natural. Jadi tetap ada set B nya ada. Jadi teman-teman kalau ini kan sudah mulai membentuk yang namanya pola. Posisinya adalah bullish memegang kontrol dan posisi FOMO yang sedang terbentuk. Jadi ini mungkin akan terjadi FOMO. Ini tergantung besok pagi. Besok 2 hari lagi tanggal 31 sama tanggal 1 FOMC. Kalau benar-benar 0,25 ini memiliki reaksi yang akan seperti ini polanya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat dia tidak membentur golden ratio itu wajar sekali. Thank you Bang Arji. Gitu ya. Jadi FOMO hasilnya lebih cenderung dia akan bentur mempertahankan. Dari pertahanannya kalau teman-teman perhatikan pertahanannya di MA25 ya. Ingat-ingat ya, kalau FOMO dia akan pertahanannya di MA25 nih. Di MA25 dia bentur balik lagi, naik lagi. MA25 bentur naik lagi. Nah, cara untuk take profitnya seperti apa? Ya, kalau untuk sudah fase FOMO memang saya tidak jual. Thank you Bang Wai. Kalau sudah fase FOMO saya tidak jual. Tidak sampai kapan? Sampai Mei Juni mungkin. Layak beli enggak Om? Wah lah itu aku yang bingung. Kalau mbok tanyai sekarang layak beli apa enggak itu yang bingung saya gitu. Karena saya tuh belinya cuman kondisinya ketika Bang Toyib. Jadi saat ini tuh saya take profit margin. Apakah BTC bisa ke 9.000? Lah wong jangankan 9.000 15.000 ndak bisa ini. Ini 15.000 ndak iso.
Kalau saya sudah ndak bisa ya, ndak bisa, ndak bisa. 9.000 ndak bisa apalagi. Berarti simpan dulu aja ya Om modalnya. Kalau ini bingung, saya bingung Trio. Karena apa? Bukan maksudnya simpan dulu. Ini kamu tanya pada waktu dimana sebetulnya ini adalah take profit margin. Nah ini kalau FOMO memang sulit untuk kamu beli, itu sulit. Sulitnya apa? Ya kesempatan terakhirmu cuman bisa membeli itu cuman di MA25 seperti ini. Karena kalau fase FOMO, kesulitannya di fase FOMO ini seperti ini. Piye coba kamu mau beli ini dari koreksi yang mana coba kalau ini? Kan sulit toh ini. Karena benangnya cuman kamu bisa ini di sini naik mendor di sini ya, tapi bukannya koreksi loh ini, malah naik lagi loh. Kan susah toh akhirnya. Ya ndak. Ya kalau feeling aja, kalau saya secara pribadi memang dia akan besok kalau FMC kenceng yaitu FOMO. Wis itu FOMO. Kalau besok FMC kenceng ya wis itu FOMO. Pola ini akan terbentuk sampai Juni. Posisinya besok itu yang akan memberi sinyal tanggal 31 sama tanggal 1. Itu ya, 2 hari lagi ya. Nah kalau beli lagi tunggunya lah bingung lagi tuh, ini di atas ini koreksi cuman segini tok dinaikin lagi. Saya susah kalau sudah sampai gini, saya tidak berani untuk memberikan itu. Mungkin cicil bisakah untuk pemula? Ya beresiko terdepan Bang Arji. Kan kita tidak ngerti, nanti tunggu aja. Kalau masuk sekarang menurut saya cari jangan yang sudah FOMO. Jangan yang sudah FOMO ya. Caranya pi, nih caramu gini. Cari produk-produk yang dari golden ratio tidak terlalu jauh. Nah ini sebenarnya kemarin kan punya kesempatan mantol di golden ratio ini. Kalau teman-teman yang di room ini ya, umpamanya di sini mantol sekali, ya ini baru beli. Saya akan ngomong gitu ya. Sebenarnya punya kesempatan kemarin di sini. Jadi kalau seandainya ada yang itu ya cari aja yang seperti itu. Ini kemarin sebenarnya dapat ini apa SRP ETH ya. Kemarin aku sempat singgung ETH kan di temper 4 jamnya nyentuh. Ini kemarin sempat nyentuh seperti ini nih. Nah ini kalau yang di live saya kemarin itu yang memperhatikan, saya bahas ini di 4 jam. Dan ini sudah naik lagi. Gitu ya. Caranya gitu teman-teman. Untuk SRP yang belum SRP ya, ini yang terlambat kamu ambil SRP. SRP itu belum naik nih ya. SRP indikatornya pakai MA7, MA25, MA99. Yang belum serok itu bisa ya seroknya SRP ya. SRP ada beberapa koin, jadi tidak usah harus BTC ya. Alice ya, oke Alice ya. Jadi produk-produk yang mendekati posisi golden ratio, teman-teman bisa mempergunakan momentum itu teman-teman nih sebenarnya ya. Jadi yang dicari apa yang dekat golden ratio. Harus banyak didengar Pak Edi. Koin yang ditanya biasanya mantap. Pak Edi, oh mantap itu. APT ya, sadis ya. Lah ini, wah ini jangan beli kondisi seperti ini ya. Saya 4 jam ya. Ini sudah naik gini ya. Lah, kalau naik seperti ini lihat nih, ini perhatikan ya, teman-teman perhatikan. Ini saya akan bahas tentang Toyib ini habis ini. Nih ya. Ini Alice ini. Ini kan sudah seperti ini. Habis ini, kalau ini full block besok, dia akan membentuk Toyib di sini. Ini yang maksudnya Toyib. Dia gantung dari ini. Ini kan berarti sudah
Ini kalau berjalan kan gini tuh. Jadi proses terjadinya toyib itu kan prosesnya kan teman-teman tidak bisa langsung lihat seutuhnya langsung. Jadi ini kan posisinya seperti ini, besok kan naik gini ya. Ini kan gini toh posisinya toh. Berarti kan sudah ini kan baloknya pasti di atas toh. Nyebrang toh dari ini toh. Dan nanti belok besok baloknya kalau sudah panjang sekali hijau, di titik dia kuatnya seberapa itu TPM. Ini TPM sempurnamu di sini. Gitu ya carane maksimal ya. Gitu. Wis, bicarane gitu. Ya. Caramu untuk dua petuang sing mantep gitu ya. Itu marginnya caranya itu. Kalau dia loncat seperti ini, dia naik di atas titik teratas, hantam jual take profit margin. Enggak seger tenan. Ya. Gitu ya. Alis, ini bukan waktunya beli, waktunya jual untuk alis ya. Besok waktunya jual besok ya, tunggu. Karena itu akan membentuk candle toyib tuh kalau sudah sepanjang itu. SRP ya oke, SRP ya. Untuk SRP bisa dibeli. Sebenarnya SRP ini tadi saya sudah bahas SRP ya. SRP itu bagus ini. Serok SRP serok ya. SRP ini momentum mendekati kondisi golden ratio ya teman-teman. Serok ketika belum naik ya kan, ini kan sudah naik semua. BTC tunggu aja dulu bisa naik tinggi ya takote. Ini SRP ini momentum. Kalau lagi gini-gini teman-teman beli di dekat-dekat golden ratio gini, beli cicil lo enggak apa-apa gitu ya. Mana Om Iwan, mana oh ya oke, mana ayo ya, mana ETH gian ya, oke mana ini kan mau mana itu belum di itu, yuk mana ETH Matic ya, oke yuk ya di sini ya, mana dulu ya itu Bang Arjay tadi ya. Mana santai dulu, ini belum itu ya, belum loncat, tapi ini memiliki. Kalau besok ini sepanjang ini dan tunggu aja nanti kalau hijaunya kenceng lagi di sini, lah itu nanti TPM aja dulu. Nih ya. Kalau yang terjadi ini nanti di titik maksimal ini di TPM aja. Karena ini loncat nanti, memiliki potensi untuk loncat. Tapi kalau dia besok dia cuma kecil di sini ya berarti belum loncat. Belum loncat, masih nempel terus. Kalau dia masih nempel terus masih panjang. Gitu ya. Kalau sudah loncat dia panjang banget gini, terus ini masih belum panjang banget sih, bisa jadi masih apa, jadi jangan berpikir bisa ngerol seperti ini karena ini kan startnya, yang di start memang kondisinya seperti itu, tapi yang kedua ketiga biasanya tidak, posisinya tidak seperti ini tegaknya, karena ini kan untuk menarik benang aja untuk naik ke atas. Kalau teman-teman perhatikan ini gini, ini gini ya teman-teman. Kalau untuk start dia akan tarik sepanjang ini. Berikutnya seperti apa? Ndak narik kan? Nih polanya. Caranya melihat apa nih, lihat. Tahu ya? Kondisi satu kali panjang berarti kan ada balok meloncat sebelahnya masih. Nah, sebelahnya posisi dia naik TPM. Nangkap sesuatu ya ini ya. Oke ya. Jadi teman-teman jangan berpikir dia bisa 2-3 kali. Di sini 2-3 kali fungsinya beda. Fungsinya dia menarik posisi dari downtrendnya itu narik ke atas untuk ini benangnya tegak dulu. Itu biasa. Biasa sekali. Memang itu adalah momentum di mana FOMO terjadi. Lihat ini, sama enggak dengan itu? Ini sama, dia tegak dulu, setelah itu koreksi. Lah ini kalau nanti besok nanti ada benang loncat di sini ya TPM-mu di sini, di atas yang benang yang balok ini, balok hijaunya ya gitu ya. Mana terus apa
mau apa ETH ya, ETH yo ETH semua dapat, nanti tenang dulu aja. Kalau ETH kan sebenarnya sudah itu ya dari kemarin ya harusnya ya. Ini saat ini itu enggak, nanti masih panjang karena ini sudah koreksi ya di sini. Dia koreksi, kalau nanti ini nunggu di sini malah sebenarnya kalau saya melihat ini ETH ini bisa naik dan ini naik lagi dorong ini di sini. Enggak tahu apakah dia nyentuh atau enggak. Kalau bisa jadi tidak nyentuh, dia memang gini naik lagi gitu. Dan nanti baru nanti nyentuhnya mungkin di sini bisa temunya. Kita lihat aja lah. Selama belum ada kondisinya, belum ada balok yang meloncat, nggak usah di TPM dulu untuk itu ya, gitu ya. Potensinya kemana? Potensinya bisa ke sini mungkin gitu ya. Untuk saat ini yang terdekat mungkin 2000 ya. Targetnya 2000 gitu ya. Terus apa lagi mau? Matic ya. Oke, Matic. Di Matic. Ono Matic ya, Matic. Nanti semua dapat ya. Pelan-pelan aja, nanti lama-lama kan tuh Wafas ya, Wafas BANKR ya, oke. Wafas sama SRP sudah, apa serok aja SRP. SRP boleh ya di serok ya, di entry boleh karena SRP masih pendek. Nah, kayak ini nih ya. Tapi ini belum itu ya. Ini soalnya nempel gitu ya, masih isa nih. Ini masih isa, belum terlalu jauh ya. Nggak apa-apa, diemin dulu aja. Untuk Matic ya, santai dulu aja. Karena ada beberapa kali untuk Matic, karakteristik Matic itu ini kayak gini. Tapi ya sudah tidak bisa jauh biasanya. Ini lihat. Jadi teman-teman perlu melihat karakteristiknya. Nih, karakteristiknya. Tapi kalau yang Matic ini ketika FOMO dia sudah tidak mau turun ini. Jadi diemin aja dulu untuk Matic, takutnya nanti FOMO-nya belum dapat ini kamu. Ini bisa jadi ini soalnya sudah nyentuh di sini sekali. Nih ya. Ini kan dia gini. Reaksinya kan gini nih. Ini sudah mendor sekali. Dia sudah pamitan dulu sama MA25 itu sekali. Jadi mungkin akan ada FOMO-nya ada. Ya, semoga sukses ya. Matic diamin aja dulu. Sebenarnya teman-teman untuk saat ini, untuk momentum saat ini tidak di TPM boleh. Saya memang tidak TPM. Sebetulnya saya tidak TPM kembali karena kemarin sudah saya TPM. Jadi saya akan TPM nanti posisinya itu adalah Mei sampai Juni. Ya, saya akan TPM karena itu tinggal margin aja. Jadi teman-teman yang sudah beli tidak usah gerusa-gerusu, itu aja. Nikmatin aja margin kalau ke PAM ya dinikmatin. Jadi bisa menikmati marginnya tuh mantep gitu loh. Santai aja, kalau FOMO jangan ketakutan malahan. Wah ini jangan-jangan turun terus, ndak usah. Kalau sudah posisinya naiknya 6, kalau teman-teman takut ini ya, kayak saya soalnya kan sudah di bawah, itu saya sudah jual untuk ETF saya itu 100%. Untuk BTC saya sudah saya jual modal saya 100% karena marginnya sudah 60% lebih. Ya. Jadi saya tinggal margin aja, jadi sudah tidak bingung. Lah contoh kayak untuk ANKR ini ya, ANKR ini kalau kamu belinya toyib sama ndak? Ini sama, ilmu dasarnya toyib. Ini 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Kalau teman-teman belinya di toyib, ini sudah margin. Harusnya kondisi umpamanya toyib ya, ini belimu di balok wis 0,515 ya. Berarti kalau tadi kemarin sempat nyentuh sini kan 100%. Harusnya modalnya sudah boleh ditarik.
gitu. Jadi teman-teman mau naik mau turun terserah, mau sideways mau bendor golden ratio pun tidak apa-apa. Kalau mau tarik modalmu ini sudah psikismu menang di segala arah. Jadi harusnya sudah tidak takut. Sampai Juni teman-teman sudah tidak takut. Jadi jangan berpikir wah nanti koreksi eman-eman, daripada teman-teman eman-eman jual beli malah teman-teman nanti uangnya itu naik turun bingung, terjadi kepanikan di situ. Lebih baik psikismu yang di sini yang dijaga. Caranya gimana? Dijuallah posisi kemarin di sini, dijual modalmu boleh. Yang buat jual modalmu ini kan naiknya sudah 100% ini. Modalnya yang ditarik. Di sini kamu menang, semua psikismu tuh menang segala arah. Ini yang namanya money management. Ya. Wafes, oke Wafes ya. Ini sampai Juni soalnya ya. Potensinya. Kalau secara riwayat sampai Juni ya. Karena sudah fasenya FOMO. Thank you Pak Edi. Loan tidak bahas dari mulai room ini dibuka, memang kita tidak pernah bahas khusus loan. Ya ini untuk Wafes ini sama ya, ini lihat nih teman-teman, Toyib kan, loh ini bawah sendiri ini loh hijau Toyib. Kalau teman-teman beli di Toyib 128 1,3 ini sudah 100% teman-teman. Yang ditarik apa? Modalmu. Tarik modalmu ini psikismu menang segala arah. Gitu caranya, cuman seperti itu teman-teman. Lah, bagaimana kalau terlambat beli Om? Ini kalau teman-teman yang terlambat beli ini lihat nih. Di sini teman-teman tuh beberapa hari itu sebetulnya masih dikasih kesempatan untuk membeli kembali. Tapi kalau saat ini mungkin bisa sudah FOMO habis ini. Ini sama, kalau ngikuti dari BTC, kalau seandainya terjadi koreksi, mungkin teman-teman dapat kesempatan sekali lagi di sini, ambillah di sini. Di mana? Di golden ratio. Kalau ada kesempatan sekali lagi bisa diambil di sini. Jadi ya caranya gitu. Mungkin kalau bocornya di sini ya $2 gitu ya. Bisa, atau $21 gitu ya. $2,1 bisa. Tapi kalau enggak, ini ada potensi FOMO sudah. Ini bisa ada potensi FOMO di sini. Itu ya untuk Wafes ini semua market menurut saya akan FOMO. Sampai kapan? Sampai Juni. Ya. Santai aja semua dulu ya. Spot kita ndak futur ya, kita spot. FMC ya SRP ndak apa-apa. SRP itu ketika dekem gini beli no. Kalau saya suka ketika dekem malah. Dia diem gitu ya, itu hantam. Nanti naik tetek gitu. Kenapa SRP tidak naik? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab toh. Tak jawab sekarang. SRP kenapa belum naik? Karena ada belum mendekati posisi harga SRP. Jawabannya itu. Karena ADA dan SRP ini seperti pinang dibelah dua. Harganya tidak terlampau jauh dua koin itu. Kalau teman-teman amati, nanti ini SRP akan menunggu ADA di harga berapa? Harga kurang lebih seperti SRP adanya nanti. Nanti ketika mendekati nanti SRP-nya naik lagi, tendang lagi ke atas, Itu udah biasa memang. Itu memang duet itu, dua koin itu. Benar, aku tak kencing sih dari tadi belum kencing ini. Oh, di situ, Bu. Enggak sana. Ketinggian. Di sini. Enggak.
Ya teman-teman, jadi kalau yang apa belum naik-naik itu yang dibeli nih. Kalau kondisi sudah ke FOMO nanti jangan dikejar-kejar teman-teman. Ya PT mantap itu PT. Teta ya, oke Teta ya. Jadi untuk SRP bisa ya itu. Kalau yang belum itu mendingan di SRP itu. Makasih Om sama-sama. Sen ya, Teta Sen ya. Oh, Sen sih ya tadi. Sen sama ini saya cuma jam 11 ya teman-teman, soal besok saya mau luar kota jadi saya tidak bisa terlalu malam, makanya rada gaji tadi. Untuk Teta diemin aja, ini masih FOMO ya. Ini kan belum loncat-loncat apa-apa. Ini kalau dia loncat nih nyentuh lagi. Jadi kalau loncat ini kan di sini bisa mempertahankan di sini dia itu lagi, naik lagi bisa. Jadi selama dia mau nempel di benang itu mau nembak lagi bisa gitu ya. Thank you Bang Calvin. Jadi santai aja, ini FOMO ya. Fase FOMO seperti ini dinikmati. Kalau sudah margin gitu ya modalnya, oh aku pengen itu ya, kepengen itu apa tak tarik dulu boleh. Ini kan sebenarnya sudah hampir 100%. Nanti sekitar ketika 100% mungkin di area 1,3350 ini ya, di sini ini mungkin nyentuh di sini, nanti mau diambil dulu boleh, modalnya boleh gitu ya, tinggalin marginnya aja 90% kan sudah aman. Sampai kapan? Sampai Juni menikmati semua margin. Mau diemin ya terserah juga, kemungkinannya bisa berpotensi FOMO sampai Juni memang. Sen ya, sandbox ini seneng aku nih, sandbox ini bagus. Ya, ini sudah FOMO semua teman-teman, tunggu aja sampai ini, jangan buat jual-jual. Menurut aku kalau yang sudah pernah take profit modal itu sudah, saya secara pribadi tidak jual sampai nanti Juni. Lihat market FOMO nya kemungkinan berpotensi sampai Juni akhir, Juni tanggal 20 akhir-akhir gitu ya, tunggu aja ya. Kasih pola sen ya, ini sama, ini pola nih. Jadi kalau kemarin sebetulnya memiliki momentum, dia kalau naik, jadi kondisi seperti ini bagus, ini ada napasnya, jangan takut, jangan takut, nggak usah takut. Kalau dia bisa mempertahankan gini-gini tidak apa-apa. Kalau seandainya terjadi koreksi, koreksi paling di sini deh, beli lagi di sini aja, beli lagi. Ya kalau yang ini yang terjadi malah kebenaran, malah dapat harga grosir lagi satu kali gitu ya, tapi itu kecil sekali kemungkinannya. Ke golden ratio semua koin itu sudah kecil, harusnya naik ya. Om anak tiri nanya nggak direspon, Doge SRP link. Oh iya dong, mana dong Doge di ya dibocor, nggak dibocor, aduh nggak, aduh. Oh apa nyangkut di 224 apa lagi ya sih. Sabar Pak Edi, sabar. Aduh, Doge SRP link ya, siap. Terus K9 pira 224 Avak sik ya, Avak sik ya Pak Edi ya. Nyangkut iki piye? Avak iki kok iso nyangkut iki memangnya. Lho Avak kenapa dah? Loh, turun tak Avak iki?
Ya, apa kenapa ini? Loh iya, dua-dua kan berarti belinya dari sini. Dari sini ya belinya. Ini apa ya? Aku tak diundangi telung wong. Asem ya, aku ini diundangi mah diundangi pike-pike loh. Thank you. Thank you Pak Edi. Loh, Afak tunggu aja, ndak apa-apa. Naik-naik ya. Maraton naik, tenang-tenang. Ini paling dia itu cuman C2 nanti nunggu ini loh. Ketoknya kalau melihat kan mempertahankannya di ini. Tenang aja di benang hijau ini. Kalau nanti besok nyentuh lagi, mantul lagi tidak masalah. C2 asal dia mau naik ini naik tidak apa-apa. Karena kalau FOMO memang fasenya seperti itu. Di apa kan pernah. Nah, ini ya teman-teman. Kalau seperti ini loh. Jadi nanti C2 nunggu aja. Jadi kalau dari posisi downtrend menuju uptrend, nanti sideways-nya gini, nunggu apa yang ditunggu. Yang ditunggu itu sebetulnya MA25. Kalau FOMO seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah takut dan ini tidak terlalu jauh biasanya. Kalau nunggu gitu, dia naik lagi nanti. Nanti sideways lagi, turun lagi gini, naik lagi. Karena fasenya sudah FOMO. Jadi kalau gini biasanya saya kalau sudah seperti di sini, ini kalau dia sideways-nya tidak terlalu panjang, saya tidak TPM sama tak diemin, lebih cenderung tak diemin sampai titik puncaknya. Biasanya kalau lihat di posisi riwayatnya harusnya Juni rata serentak ya. Tunggu aja sampai Juni, diemin aja. Oh sebelum ada tidak apa-apa itu balik-balik kejemput dua-dua tok enteng, dua-dua tok enteng kejemput, diemin aja dulu, sudah breakout tok. Tidak usah bingung ya kalau sudah breakout gitu. Bully sudah memegang kontrol aman gitu ya. Benar, itu Pak Edi dulu itu. Pak Edi sebelum Om. Tapi kejadian FDI coin dulu jadi abu. Oh ya. Yes, itu ya tetap semangat lah. K1994 harusnya ini K994 itu 1994 ini kan sering di sini. Harusnya sudah beli di Toyib ya harusnya. Harusnya kamu sudah margin itu kalau beli di Toyib. Beberapa koin kemarin di bawah kita bahas terus di sini. Untuk Doge lah, ini Doge nih. Ini Doge yang kemarin saya itu ya, Doge itu kalau mau beli Doge kan gitu lah. Kenapa saya ngomong, karena di golden ratio teman-teman. Ini yang belum beli ambil tuh Doge ya. Yang belum beli tuh momentum Doge ambil ya di golden ratio. Jadi jangan nanti naik di atas-atas ini teman-teman kejar-kejar pengen beli, boleh beli ndak atau bisa beli ndak, salah malah. Ini kondisi di sini momentum beli ya, baru awal soalnya. Doge mbak apa tadi Pak Edi? Pak Edi apa mau? Doge SRP sudah ya, SRP beli Pak Edi sama Link. SRP sama Link beli. Link belum ya, SRP ya. SRP beli nih, boleh dicicil boleh ya, belum momentum dia. Bentar, masih ada requestan satu Link itu ya. Bentar, itu Pak Edi sudah dari itu maghrib itu dia bilangnya tidak dijawab tuh dari maghrib Pak ya Bang Arti. Di sini ada yang beli koin rasa tidak ada, kalau yang bukan yang dipindah tidak bisa. Matic sudah, Matic tadi
Matic FOMO ya, sudah diamin aja. Untuk link nggak apa-apa nih Pak Edi, tunggu aja Pak Edi, kalau karena ini sudah posisinya juga mempertahankan di sini, ini sudah teruji di sini, ini sudah bagus. Jadi kalau dia nanti naik seperti itu sudah wajar. Tunggu aja FOMO-nya. Ini hampir semua market podo sih teman-teman, menurut aku nih. Tunggu aja sampai Juni kenaikannya ya. Tidak usah terburu-buru, tidak usah banyak bereaksi yang itu sekali. Kalau yang sudah, apalagi belimu di bawah ya, yang sudah belimu di bawah sebenarnya, kalau umpamanya link ini kan, lihat nih, ini Toyib ini, lihat semua koin nih teman-teman nih, lihat ini kan Toyib kan, 3 benang baloknya meloncat Toyib kan. Ini kalau teman-teman beli Toyib aja di body sini aja, ini 5,5, ini nih sudah naiknya 50% lebih. Enggak ada ya, 40% ya, ini baru 40%. Harusnya teman-teman bisa tarik modal, sisain marginnya aja, kan sudah seger ini, sikismu menang segala arah. Gitu caranya ya. Kalau sudah belinya di Toyib sudah bener, setelah itu naik 40-50% atau 100%, jual modal, sisain. Bahaya om, anak tiri ngambek. Alright, belum, aku amunisi mau PTC koleksi ya, situ jangan dijual dulu SRP. Ya SRP ndak usah dijual, SRP malah ditambah, bener. Siap mas ya, sil main putur ndak main putur. Thank you Bang RW, RW T Shop. Tanya apa ya tadi RW T Shop? Yang belum ke itu apa itu yang di atas tadi? Maaf, sudah ketumpuk-tumpuk. Sil. Apalagi itu yang belum ke itu diketek ya. Yang ketumpuk-tumpuk tadi apa? Yang belum itu habar biar apa wi? Futur menghancurkan. Oh gitu ya, apa, jangan futur lagi lah ya. Digo ya, oke, habis ini Digo ya, Shiba oke ya, Digo Shiba. Ini tinggal beberapa koin lagi ya, karena saya jam 11 mau off karena sudah dari jam 9. Untuk sale santai dulu aja, ini FOMO fasenya ya, sudah gini biarin aja. Kalau teman-teman, kalau umpamanya itu nanti tunggu posisinya, nanti ada baloknya gini nih kalau terjadinya gini, kecuali terjadinya gini terus muncul lagi satu, nanti dia biasanya narik ke bawah gitu. Nah posisi dia narik ke bawah ini kan berarti posisinya benangnya kan gini. Kalau sudah ada 2 loncatan seperti ini ya, ini take profit margin. Ini TPM-mu itu dengan pola seperti ini. Jadi kalau balok ini sudah meloncat renggangnya cukup panjang, nah ini kan berarti kan gini, ini kan nyusurinya gini ya. Jadi Toyib di atas itu ini kan membentuk Toyib 1, 2, 3 benang, baloknya meloncat. Nah kalau yang terjadi ini nanti di posisi yang tertingginya itu take profit, bisa margin, bisa modalnya buat tarik. Itu adalah momentum saat itu titik terbaik untuk penjualan, gitu ya. Caranya gitu teman-teman. Semua koin ya bisa dipraktekkan dengan cara seperti itu. Digo ya. Oh, iya. Ya pokoknya semangat ya Bang K19. Nanti kalau terjadi koreksi-koreksi itu masuk aja pembelian. Untuk Digo ini koin, nah ini koin yang tidak punya track record untuk, jadi gini ya, saya akan jelasin. Koin yang tidak punya track record bullish, saya tidak berani menyebutkan bahwa ini akan
maraton juga. Karena kalau mbok lihat, dia kejadian di sini pernah 1 hari tok loh. Ini nih koin namanya gorengan pure gitu ya. Thank you Bang Calvin. Ini koin gorengan. Jadi tidak bisa teman-teman berharap nanti dia akan naik di sini wong, sedangkan riwayatnya tidak ada. Ini koin gorengan. Hati-hati aja gitu ya. Oke. Jadi sulit. Saya mau gambar di sini gimana? Wong saya tidak punya riwayatnya. Gitu ya. Menjawab ya untuk ini ya, Digu ya. Kalau gini saya mau beli enggak? Saya enggak mau beli koin kayak gini. Kabar, oke. Ya, pelan-pelan nanti ditata ulang apa Bangka 1994 ya. Tata ulang bisa kok. Dengan ilmu bisa. Dengan ilmu bisa. Ya. Belajar terus, biasa terus, bisa lah. Saya yakin. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting tetap itu ya, punya semangat untuk di dunia invest dan mau belajar. Menurut saya ada fase di mana pembalian keadaan. Ilmu akan menjadikan kita hebat. Shiba ya, oke, habis ini Shiba ya. Oh pas gala. Oh iya, gala berat ya. Ya bener, kalau gala berat. Gala itu dadaan, tidak bisa. Itu juga salah satu apa ya, shock gitu. Susah ya kalau gala itu, apalagi pada saat itu ya Indodax itu, yang kasusnya Indodax, wah berat sekali. Kabar diemin aja ya. Fase FOMO terbentuk, kalaupun terjadi nanti posisinya dia C2 paling di sini nih. Ini nunggu ini, tidak masalah. Paling koreksi, umpamanya koreksi yang paling ini di sini nih. Tidak jauh sih, dan biarin aja. Kalau seandainya dia koreksi ya, karena di sini sudah ada. Ini lihat nih. Ini TPM-nya di mana, di sini nih. Ini bisa di merah ini ya. Karena yang sini kan, oh ini sudah loncat, sebenarnya ini sudah loncat. Lihat nih. Ini yang di ujung ini bisa TPM atau enggak TPM di sini. Nih, TPM-nya caranya gitu ya, teman-teman ya. Karena apa? Kalau di sini kan berarti nanti koreksinya dia nanti di sini, kemungkinan akan mempertahankan di sini. Ini kalau FOMO akan polanya seperti ini. Gitu ya. Untuk kabar ya, santai aja kalau nanti terjadi koreksinya di mana, bisa di area ini 0,64 atau 0,616 gitu ya. Dan itu wajar untuk pantulan berikutnya. Kabar seperti itu. Cara melihat FOMO gimana Bang? Cara melihat FOMO itu, sebenarnya FOMO itu, makanya fase saat ini kan namanya fase blind spot. Jadi yang kemarin ikut room ini gitu tuh, saya sudah membahas tentang blind spot ini. Blind spot ini fase dimana orang itu tidak ngerti sebetulnya. Secara analisis itu adalah satu kondisi yang tidak bisa terbaca dengan sempurna. Makanya bahasa yang mudah untuk ditangkap semua orang ya bahasa dalam dunia driver itu adalah blind spot. Jadi ada satu sudut pandang yang tidak bisa kita, sebenarnya kan dari kemarin di sini sideways, orang pada bingung marketnya mau kemana. Tapi ketika mempertahankan polanya di ini dan dari posisinya BTC ini bisa mempertahankan posisi dari time frame 1 harinya dan benang hijaunya ini kan patokannya dari sini. Dia terlihat sekali muncul ini, nembus dari area ini, 23-nya ditembus dan naik
mau naik. Dan ini tujuannya bisa ke 25. Atau kalau bisa lagi dia bisa ke 26.500. Kita belum tahu. Nanti kalau di 25 harusnya sih jangan terlalu tinggi sekali. Kalau terlalu tinggi sekali berarti harus TPM ini. Karena napa munculnya adalah berarti yang terjadi adalah di sini dia muncul panjang, ya kan? Berpotensi untuk terjadinya toyib di atas. Dan ini biasanya TPM. Gitu ya. Dan FOMO itu terbentuk polanya itu biasanya MA7 dan MA25 nya ini loh, tegak. Dan ini misah sendiri. Ini tetap jejak terus ini. Nabas terus ini. Kalau ini sudah gini, ini sudah angel. Susah untuk kendali. Dan ini fase ini tidak ada yang sempurna bisa melihat ini secara utuh. Ini namanya fase blind spot. Jadi yang bisa, karena orang kan tidak bisa terduga retail yang antusias rakus-rakusnya itu terjadi itu bisa retail Asia, bisa retail Eropa. Dan itu kalau saling FOMO atau saling rakus antara Asia dan Eropa, itu akan ngerol terus dan terjadilah ini gulung, nggak putus gitu loh. Ya ikutin aja kalau sudah gitu. Gala di short open berapa? Nggak tahu saya bukan futur kok, nggak tahu saya. Thank you Ponic Beauty. Take profit margin TPM. Ada grup tele enggak? Enggak. Di sini aja udah 2 jam nambah tele aku tele. Kadang di sini aja 2 jam, masih 3 jam enggak mesti. Saya ada kerjaan. Jadi saya gini kan happy aja. Jadi ya buat sharing aja. Iki apa to? Dekat. FOMO itu masih kurang jelas. Maksudnya FOMO itu masih kurang jelas sih. FOMO itu loh, apa bahasa Inggrisnya FOMO gitu, bahasa Indonesia di Inggris. Ketik aja goleki kata FOMO gitu. Ya makanya ngelihat video saya itu secara utuh lah, itu sampai dijelasin dengan Bang Leo ya. Jadi jangan masuk 5 menit langsung mbok tangkap semua. Sebenarnya penjelasan kita semua di room ini 2 jam itu sudah ngalor ngidul ngetan kulon, ceritanya dari segala penjuru, utara, barat, selatan, timur ya. Jadi kalau harusnya cara lihat FOMO lah itu tadi benangnya 2 itu loh. Ya kalau selama dia FOMO itu terbentuk adalah tidak menyentuh golden ratio ini. Jadi golden ratio-nya sama sekali tidak disentuh sama sekali. Ini fase FOMO namanya. FOMO itu adalah kerakusan dari market. Jadi dia cuman berada di ring ini. Dia cuma nari di antara benang MA25 dan MA7-nya saja. Jadi koreksi cuma ditahan di MA25, naik lagi.
dan sama sekali dia tidak menyentuh yang namanya golden ratio atau MA99. Itu namanya fase FOMO, kenaikan FOMO itu seperti itu. Udah nangkep ini? Lah ini cara melihatnya. Jadi cara melihatnya itu benangnya ini. Kalau dia tidak jebol-jebol gitu ya, tidak bentur di golden ratio, itu berarti dia FOMO. Dia cuma nari di dua benang ini aja udah cukup. Ini ciri-cirinya seperti itu. Kalau dia tidak FOMO, ciri-cirinya beda ini. Nih, ada contohnya. Ini tidak FOMO ini. Nih, ini karakter tidak FOMO. Ini ada keraguan market namanya. Thank you Pak Edi. Jadi dia naik, tapi di sini itu ada keraguan market Mas Yan. Baru dia naik lagi. Jadi ini ciri yang tidak FOMO seperti itu. Dia benturnya di mana? Di golden ratio. Beda dengan yang FOMO, beda. Dan ini cenderung tidak panjang. Jadi naik turun juga. Jadi dari bawah ya lumayan kalau sudah dari bawah gitu ya. Turun turun lagi. Dan gitu. Ini kalau buat tarik dari itu ya muncul yang namanya teori Wave Elliott mungkin. Kalau ditarik garisnya harusnya teori Wave Elliott yang muncul. Wah, ya jam 11 lebih, sudah dari jam 9 ini. Makasih Bang ya. Biar sampai pagi kurang aja. Jangan. Ya, aku mau itu mau apa luar kota besok ya. Besok mungkin bisa ndak live loh saya ya. Ya, ini tak kasih waktu 5 menit untuk saya menjelaskan secara itu ya, apa bagaimana marketnya ke depan kalau seandainya FOMC-nya itu tidak bagus. Yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah kalau FOMC-nya umpamanya kok bereaksi merah atau terjadinya koreksi, ini kan berandai-andai hal yang terjelek ya. Teman-teman bisa melihat nanti di momentumnya ini aja. Ini tahanan yang cukup baik. Sebenarnya tidak usah sampai dalam-dalam ke bawah ini. Karena apa? Ini benangnya ini sudah terbentuk. Benang dari MA25 ini, dia kalau mau trap atau turun ke bawah sini, benang ini tidur. Ya, ini perlu dilihat. Dia kalau ndak mau ini mau ditembus di sini, dia itu tidur. Dasarnya apa? Ini lihat. Ini saya akan tunjukin semua trap yang terjadi di masa lalu. Ini trap tidak menyentuh golden ratio, tidak bisa tembus ya, ini satu. Ini tidak tembus, ini tidak tembus, dua benangnya ya. Ini lihat ya, tidak sukses semua kan. Terus yang sukses seperti apa? Yang sukses seperti ini. Ini yang sukses, salah satu yang sukses. Nembus, dua-duanya nembus, tapi dia cross. Posisi benangnya seperti apa? Tidur, tidak tegak. Dan posisi benang MA99-nya sudah berbeda. MA99-nya turun ke bawah. Jadi sudah berlawanan semua dengan apa yang terjadi saat ini. Ini sudah belok MA99. Jadi kenapa saya melihat fase saat ini fase FOMO? Karena teman-teman perlu perhatikan benang MA99, benang MA25, benang MA7. Ini sudah sinkron semuanya. Bersinergi untuk terjadinya yang namanya FOMO terbentuk. Gitu ya. Seperti itu teman-teman.
Ya, besok off dulu. Yang penting itu ya, teman-teman lihat seperti itu. Jadi kalau nanti terjadi koreksi di sini aman gitu ya. Enggak usah takut ya. 21.500 umpamanya besok kayak itu nanti, kalau besok aja mungkin tidak nyampe lah. Besok aja ini masih naik. Wong ini kondisinya kan hijau, Pak. Ini kan hijau, ini kan hijau berarti kan masih ada seperti ini hijau ini. Kalau ini besok segini, ya, gini ini ya, baru muncul lagi satu. Saya percaya nanti besok koreksi lagi, nunggu di sini bisa. Jadi 2 hari ke depan tak kira masih hijau lah, harusnya loh. 2 hari ke depan masih hijau ya. Itu ya, thank you. Siapa itu? Henggi ya, Henggi Bom Bom ya. Ya, thank you Pak Edi semua. Bang Arci, Bang Calvin, Pak Edi ya. Terus Ponic Beauty, Bang Ar, RWT Shop ya, RWT Shop, Henggi Bom Bom, PUBG, Muhammad juga user. Bang Dwi, oh Bang Dwi ya, diem aja ya Bang Dwi. Bang Leo, Bang Sanjaya ya, Piki, Danti, Bang Ton ya. Oke, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Terima kasih. Take profit selalu. Selamat malam, sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih buat supportnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ini cuma sekedar sharing. Indonesia suka ilmu. God bless you all.